Oke, sekarang kita sedang akan sedikit berdiskusi dengan Mas Pridana berkaitan dengan Project Ozonizer malam kali. Baik, monggo Mas Pridana bisa pertama kali monggo silakan memperkenalkan diri. Ya, kami adalah Danop. Danop adalah sebuah cikal bakal perusahaan teknologi transfer yang kami harapkan di masa depan bisa menjadi jembatan antara dunia riset dan industri. Bisa dikenalkan timnya siapa aja yang terlibat dalam terutama proyek yang sangat berantakan. Ya, tim kami sebenarnya core timnya itu ada 6. Pertama saya sendiri, kemudian yang kedua ada si Afif. Saya hello. Hai. Ya. Aduh, kan itu kan singkat aja ya. Gak usah. Terus yang ketiga ada si Ihsan. Mana Ihsan? Kemudian ada si Saiful. Kemudian ada si Jun. Saya dulu. Kemudian ada Pak Eko Novianto sendiri. Oh, saya di depan kamera, mohon maaf. Oke. Ya, itu kira-kira tim intinya. Oke, lanjut Mas Pridana. Bagaimana dengan alat yang sedang dikerjakan ini? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa yang sedang dikerjakan. Ya, semula berawal dari ini. Ini adalah prototipe pertama Ozonizer sekecil ini. Ini pertama kita ajukan ke Ristek. Pada waktu itu kita gunakan untuk sterilisasi peralatan rumah tangga, sendok, piring, perlengkapan bayi. Tapi pada waktu itu gagal. Dan setelah itu teman kita yang mengajukan itu si Rahmat Dewi keterima kerja di sebuah perusahaan gula di RNI. Nah, kemudian si Dewi bereksperimen menggunakan ozon untuk pengolahan kita. Jadi pada pembuatan tebu itu, pembuatan gula tebu digiling. Setelah digiling itu menjadi nira, dan nira itu masih banyak mengandung bakteri. Nah, untuk sterilisasi saat ini mereka menggunakan bahan kimia, kalau nggak salah namanya dioxide, dan yang namanya zat kimia pasti menyisakan residu. Nah, kita berusaha untuk mengganti zat kimia tersebut menggunakan ozon, karena ozon O3 ini dia dapat membunuh bakteri dengan sangat cepat. Kemudian dia hasil akhirnya adalah oksigen sehingga tidak berbahaya. Walaupun hasil akhirnya adalah oksigen, tapi efektivitas ozon untuk membunuh bakteri ini cukup tinggi, bisa sampai 98%. Nah, kira-kira begitu. Kami harapkan Ozonizer ini dapat menggantikan pengolahan nira menggunakan bahan kimia. Ya, sedikit aneh ini Pak. Anggota sendiri nanya sama ketuanya. Pak, dijelasin dong ini kita ngerjain proyek siapa untuk apa. Nah, terus ini proses pengerjaannya butuh apa? Ya. Kita mengerjakan alat ini adalah untuk perusahaan pabrik gula yang saya sebutkan tadi. Nama pabriknya adalah EG Krebet yang berada di Malang, yang merupakan anggota dari RNI Group, Rajawali Group. Kemudian kita mendapatkan 7 pesanan. 7 pesanan ini 2 untuk EG Krebet 1, 2 untuk EG Krebet 2, dan yang 3 itu untuk Rejo Agung di Madiun. Untuk pengerjaan Ozonizer sendiri ini pada waktu itu kami jadwalkan selama 6 minggu. Seharusnya ketika semuanya berjalan normal, saya rasa 6 minggu itu adalah cukup. Tetapi karena kita bekerja di Semarang, bengkel ataupun supplier elektronik itu masih sangat susah mereka untuk bekerja dengan presisi tinggi, sehingga banyak sekali pekerjaan yang harus di rework, yang mana itu harusnya bukan pekerjaan utama dan itu makan banyak sekali waktu, sehingga dari 6 minggu yang kita rencanakan itu akhirnya kita molor 5 hari. Itu mungkin Syafi mau menambahkan pengalaman ketika
pengalaman saya juga Pak, pengalaman pertama bekerja langsung secara profesional bisa dibilang gitu, Mas. Nah di sana kemarin ini mahasiswa semester 4 negosiasi box atau apa ya, itu kita dapat banyak pelajaran dan juga ada banyak lembur, banyak suka, banyak juga perdebatan. Nah itulah di sini ada beberapa pesan yang bisa kita pelajari. Kok pesan pelajari itu nanti dikat aja ya Pak. Oke, makasih. Terus aku mau tanya ini ke Pak Dana. Pak, ini kita sedang melakukan sesuatu yang besar. Jadi apa sekiranya yang akan nanti dikerjakan? Apa yang harus kita siapkan untuk depan? Ya, kita masih berharap banyak pada Ozonizer ini karena banyak sekali perusahaan tebu di Indonesia. Kami harapkan semua perusahaan tebu di Indonesia, perusahaan gula maksud saya, itu dapat mengganti pengolahan kimia itu menggunakan ozonizer. Tidak berhenti sampai di situ. Sebenarnya kita akan fokus mengembangkan aplikasi ozon tidak hanya di tebu, tapi di bidang-bidang yang lain, kesehatan, kemudian sterilisasi udara, itu akan kita kaji kemudian. Gitu. Pak, kemarin itu kan ada 6 tim, itu mereka ngerjain apa aja? Pembagian kerja yang Bapak berikan kepada anggota Bapak seperti apa? Ya, dari 6 orang itu, pertama si Arti itu saya harapkan pertama menjadi semacam PPIC dari danau, kemudian mencari bahan baku, memenuhi semua kebutuhan, ya, seperti PPIC atau SDM pada perusahaan. Kemudian si Ihsan, si eksentrik dari Rusia itu yang penuh dengan algoritma. Dia adalah seorang desainer yang sangat handal. Walaupun seorang mahasiswa, tapi kapasitas untuk mendesain menggunakan program itu sangat bisa diandalkan. Kemudian Pak Jun dengan backgroundnya yang instrumentasi dan elektronika dapat banyak membantu di bidang elektronika, di rangkaian elektroniknya. Kemudian yang terakhir, Saiful Bahtiar. Ini sangat saya percaya karena ketenangan bicaranya dalam kondisi pressure sehebat apapun akan ada ide-ide hebat yang akan timbul dari itu. Adalah seorang bisnismen. Jadi apapun yang kita lakukan, sehebat apapun teknologi yang kita buat tanpa pemikiran seorang bisnismen, maka impossible kita bisa menembus pasaran. Karena bisnis teknologi ini bukan bisnis biasa ya, jadi perlu gabungan dari beberapa disiplin dan beberapa praktis. Saya rasa kita sudah on the track karena dari berbagai background. Dalam sekali Pak. Nah ini terakhir. Udah 6 minggu berhadapan dengan kami ini, yang tidur yang ngorok ataupun apa itu. Ini nanti saya cut, tenang aja. Itu Pak, mungkin itu salah satu pesan, tapi saya pengen dengar langsung dari Pak Dani pesan-pesan dan harapan mungkin ya untuk kita semua ini dalam menggunakan Danau. Ya, untuk proyek pertama saya rasa ini sudah cukup berhasil. Kalaupun ada pesan yang saya harapkan adalah mengenai kerapian. Ya, karena menaruh alat di sembarang tempat itu akan membuang banyak sekali waktu. Kita mencari objek 1 jam nggak ketemu. Ya, itu bukan masalah bersihnya ya, tapi rapi, menaruh sesuatu pada tempat semula sehingga akan sangat membantu ketika kita membutuhkan peralatan tersebut. Begitu. Oke, jadi ini baru selesai 5%. Habis ini Pak, malam ini aku mau ke Malang. Kita ini akan distribusikan di sana di rumah dengan baik. Ya, kesannya sangat menyenangkan. Menyenangkan ya dalam arti gini. Banyak hal yang didapatkan. Mana-mana.
malah Jadi dapat ini kopi gratis tiap pagi, terus apa ya? Ya oke, kembali lagi. Ini dikat juga ya Pak ya? Kamu itu ngabisin roll kalau kan. Oh kan, oke jadi aku pertama ini Pak sangat tersanjung artinya kan kami saya dan Isan kan masih hitungannya anak-anak ya, anak-anak bisa bekerja dengan bapak-bapak ini kan artinya sudah bapak kan jangan ini bagus ini tadi udahan strong ya Pak mau ulangi lagi. Jadi saya sendiri pribadi menurut saya masih anak-anak mungkin di 20 tahun anak-anak dan itu paling senior lah. Ini sangat senang artinya kita dapat pengalaman dari yang lain, dapat tutor. Nah di sini akan buktikan sementara ya kita bisa Baik. fix mungkin sebulan ke depan mungkin kita banyak waktu yang kita Oh iya, ini baru 7, nanti 70. tiap hari tidur jam berapa? kalau misalkan naik 100% nanti kita jadi 14 mungkin. Kalau kemarin itu 14 hari, besok mungkin ya 20 satu hari. Ya prospeknya seperti itu. Oke lah. Ya, Ya apa-apa. Mungkin manualnya ini nanti saya ke BPSI-nya pekerjaan manual ini harus di Siapa bos? kita terlalu banyak manualnya dan peralatannya kurang. lah ya. Yang memadai pokoknya gitu. Jangan sampai pekerjaannya tidak harus kita lakukan itu menyita waktu dan mengulangi lebih dari 3 kali bisa terjadi. Ya. Oke, saya kira bisa cukup. Bagaimana kesan Anda mengerjakan soket? Ya, Kira ya nanti kita mungkin kalau kita 100 sama ya kita subkan lah ya. Ya kita bisa membantu. Mungkin 100 orang kita butuhkan ya kalau nanti semua pabrik gula di Indonesia ya. Siap. Minimal itu. Oke. Mungkin itu atensi saya ke teman-teman teknik. dengan wawancara. Jadi setelah wawancara dengan Pak Bos, kita akan memperlihatkan hasil kerja kami selama ini. Check it out. Soal aku dulu Bagus kan? Ya maksudnya beberapa satu saja lah. Tapi at least kita sudah puas. Semoga kedepannya kita bisa persiapkan. Serius doi men? Kesan saya sih ya pada awalnya banyak tekanan, akhir-akhirannya kan terlihat progres bagaimana suatu pembentukan produk itu terjadi hingga lini perakitan akhir, dan pada titik itu pada titik dimana semuanya telah menjadi satu sesuai dengan spesifikasi dan keinginan kita. Itu ada yang dinamakan break-even point, dimana kita merasa bahwa keuntungan pun belum dapat, kita sudah merasa lega gitu. Ini intinya sih sampai ke depan itu ya, walaupun begitu banyak tekanan, hadapin aja, ikhlas, dan kalau kerja ikhlas sih ujungnya hasilnya masyarakat. Good. Oke. Oke, sekarang merupakan proyek pertama dari dalam bagi perusahaan besar nantinya menjadi sebuah sejarah. Sejarah kita ya dimulai sejak awal buat dan merupakan awalan mencapai suatu cita-cita yang jauh besar lagi. Mohon doanya rekan-rekan semuanya. Sukses. Semoga bisa meraih apa yang kita targetkan. Tadi packaging bos. Nah ini habis ini kita kirim ke kemana Pak? Krebet. Nah ini bro, kayak kata Pak Eko tadi, semua
semua bermula dari yang kecil dan berantakan. Tapi Sama kayak